Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Putra Pratama. Di sini kita akan mencari tahu dan juga menggali tentang apa itu ide bisnis. Dimulai dari ide bisnis jangka panjang. Ide bisnis jangka panjang adalah suatu hal yang menciptakan keberlanjutan dan juga kesuksesan. Ide bisnis jangka panjang adalah gagasan untuk membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek saja, tetapi juga memiliki potensi yang berkembang dan bertahan selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang penghasilan keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai dalam dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya, keberlanjutan itu seperti apa? Keberlanjutan adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya sebagai yang secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah praktik bisnis yang etis, yaitu adanya transparansi, aksesibilitas, dan juga keadilan dalam semua aspek bisnis. Kemudian ada kontribusi sosial, memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, dan juga mendukung komunitas lokal. Kemampuan beradaptasi itu adalah mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tren pasar dan juga kebutuhan dari pelanggan tersebut. Kemudian terbuka terhadap inovasi dan terus mencari cara untuk meningkatkan produk, layanan, dan juga modal bisnis. Selanjutnya adalah membangun budaya belajar dan pengembangan diri dalam organisasi. Itu dia seputar tentang ide bisnis. Selanjutnya kita akan mencari tahu terlebih dalam lagi mengenai ide bisnis. Baik, untuk mencari ide bisnis pastinya dibutuhkan dengan perjalanan Anda yang lebih panjang lagi mengenai pemahaman diri. Pemahaman diri atau lebih detail yaitu meluangkan waktu kepada diri Anda untuk merenungkan diri Anda sendiri. Ini adalah fondasi penting dalam membangun bisnis yang sukses. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membangun Anda untuk meningkatkan keahlian agar mendapatkan ide bisnis. Yang pertama, apakah apa yang Anda sukai kerjakan di waktu luang? Kemudian, apa keahlian yang Anda miliki? Keahlian apa yang dapat Anda pelajari dengan mudah? Dan juga, apakah Anda memiliki hobi yang dapat diubah menjadi bisnis? Hal tersebut dapat Anda pikirkan terlebih dahulu untuk mendapatkan ide bisnis yang cemerlang, yang pastinya dapat berkelanjutan juga. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, pertanyaan seputar tentang pengalaman Anda yang mampu dijadikan ide bisnis juga pastinya. Yang pertama adalah, pernahkah Anda bekerja di bidang tertentu yang dapat menjadi inspirasi bisnis? Apakah Anda memiliki proyek sebelum yang relevan dengan ide bisnis? Dan yang terakhir adalah, keterampilan apa yang Anda peroleh dari pengalaman tersebut? Sungguh, semua pertanyaan yang saya ajukan tadi dapat memberikan motivasi bagi kalian untuk bisa membangun ide bisnis. Contohnya adalah, saya pernah memiliki proyek yang berhubungan dengan ide bisnis, yaitu kesenangan saya dalam berjualan itu menjadi salah satu hal yang menjadi tombak untuk membuat ide bisnis yang lebih cemerlang. Mungkin saya pernah menjual suatu hal, yaitu mochi, dan terinspirasi karena mochi memiliki daya tarik yang luar biasa pada saat itu. Namun bagaimana cara mempertahankannya? Kita harus mempunyai suatu brand dan juga berbeda dengan brand lainnya. Dengan cara kita meningkatkan inovasi dengan pembaruan yang mampu menciptakan hal baru namun tetap dalam satu konsep. Hal itulah yang menjadi nilai plus dalam produk Anda yang bisa diterapkan menjadi produk yang lebih baik. Selanjutnya adalah observasi pasar. Observasi pasar sangat penting. Ini adalah poin kedua. Melihat sekeliling Anda dan pelajari apa yang terjadi di pasar itu akan membantu Anda untuk menemukan peluang bisnis yang menjanjikan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat dianalisis, bahwasannya apa yang orang butuhkan saat ini. Biasanya orang sangat membutuhkan keperluan
yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masalah apa yang dihadapi oleh kehidupan sehari-hari. Itu menjadi salah satu faktor yang dapat Anda lakukan riset sehingga Anda mendapatkan jawabannya dan menjadikan jawaban tersebut untuk inovasi dari ide bisnis Anda. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang persaingan pada pasar. Siapa sih pesaing Anda di pasar? Nah, itu menjadi salah satu tombak juga dalam Anda membuat suatu bisnis. Apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa juga kelemahan mereka. Hal tersebut harus diobservasi dengan baik sehingga kita mendapatkan suatu produk yang tidak terkopi oleh mereka, kemudian tidak juga lebih rendah dari mereka. Selanjutnya adalah bagaimana cara Anda membedakan diri dari mereka. Jadi namanya inovasi dalam ide bisnis, Anda harus mempunyai pembeda, Anda harus mempunyai ciri khas dalam produk Anda. Selanjutnya adalah kekurangan dalam pasar. Apakah kesulitan yang sering dihadapi oleh orang saat ini? Produk atau jasa apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Anda dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ada. Pastinya observasi pasar ini sangat dibutuhkan bagi Anda untuk memulai ide bisnis. Kita tidak bisa asal-asalan dalam membuat suatu bisnis, karena hal ini dapat menjerumuskan kita untuk tidak maju dalam suatu bisnis. Kita bisa saja bertahan, namun tanpa adanya observasi pasar, kita akan kalah dengan pesaing. Sehingga, teman-teman bisa menerapkan hal ini untuk sebagai pemula dalam membuat ide bisnis. Yang ketiga, tidak kalah penting yaitu brainstorming ide. Nah, sekarang saatnya untuk bereaksi atau membebaskan imajinasi Anda dan temukan ide-ide inovatif Anda seperti itu. Caranya adalah sangat mudah sekali. Pertama adalah Anda dapat menuliskan semua ide yang muncul di benak Anda tanpa Anda filter. Hal itu bisa memberikan apapun ide-ide Anda, ide-ide yang ada di pikiran, yang di luar batasan pun boleh dituliskan terlebih dahulu. Kemudian, jangan ragu untuk berpikir di luar ekspektasi Anda. Seperti itu. Semakin banyak ide, maka semakin baik. Berpikirlah kreatif, cari solusi untuk inovatif untuk masalah yang ada. Gabungkan ide-ide yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari hal yang Anda tulis tadi, kemudian semua yang sudah Anda luapkan, bisa Anda jadi gabungkan. Dan itulah ide bisnis yang mungkin nantinya akan membuat Anda lebih maju lagi dan Anda bisa lebih sukses lagi dengan ide yang Anda pikirkan tersebut. Baik, kita akan membahas selanjutnya terkait tentang evaluasi dan juga seleksi. Tidak semua ide itu dapat langsung dijalankan, teman-teman. Nah, kita harus melakukan analisis mendalam untuk memilih ide terbaik. Ide terbaik tersebut yang akan menjadi salah satu produk yang nantinya kita hasilkan sebagai ide bisnis. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah salah satu tips untuk mendapatkan ide bisnis terlebih dahulu. Kapan lagi Anda mau memulai bisnis kalau tidak saat ini? Saat ini sudah banyak sekali peluang yang dapat Anda lakukan dan Anda dapat melakukannya semua itu dengan mudah dan sangat mudah untuk menerapkan berbagai platform yang ada sekarang ini. Mari kita membahas tentang ide bisnis dapat diterapkan di berbagai platform yang ada di media sosial maupun secara langsung. Tentang beberapa platform media sosial yang dapat Anda gunakan jika Anda ingin memulai suatu bisnis. Ada beberapa platform media sosial yang dapat Anda manfaatkan untuk memulai ide bisnis. Tergantung pada jenis bisnis Anda dan audiens target Anda, beberapa platform ini dapat digunakan. Yang pertama adalah Facebook. Siapa sih yang tidak kenal dengan Facebook? Facebook adalah salah satu platform terlama yang dapat diakses dan juga mempunyai popularitas di Indonesia yang cukup baik. Platform ini cocok untuk berbagai jenis bisnis yang memiliki berbagai fitur seperti halaman bisnis,
grup, iklan, dan dapat membantu Anda untuk mencapai audiens yang lebih luas. Mungkin secara singkatnya adalah Facebook itu mempunyai namanya marketplace. Marketplace sendiri adalah berbagai barang dapat dijual di sana. Nah, namun ada beberapa audiens di sana. Audiensnya itu lebih ke orang yang dewasa. Sehingga kita harus bisa memposisikan produk apa yang akan kita jual di Facebook. Kemudian yang kedua, itu ada Instagram. Nah, ini sangat cocok sekali untuk para remaja-remaja, terutama cocok untuk bisnis visual seperti fashion, makanan, dan juga seni. Kita dapat menggunakan postingan gambar, kemudian video, serta fitur-fitur seperti Instagram seperti IGTV dan juga Story. Hal ini banyak sekali platform-platform dari berbagai bisnis sudah menggunakan Instagram sebagai salah satu media untuk menjual. Kemudian selanjutnya ada Shopee, Tokopedia, dan juga beberapa platform lainnya yang dapat Anda gunakan untuk menjual barang. Banyak sekali hal yang dapat Anda lakukan di media sosial. Namun bagaimana cara Anda untuk memfilter dan juga memilih apa saja yang dapat Anda lakukan, di mana saja Anda dapat menjual. Itu beberapa tips dari saya mengenai ide bisnis, bagaimana cara Anda menemukannya, dan juga bagaimana cara Anda menjualnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di pengantar bisnis berikutnya.